Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Perkenalkan, saya Indah Arsyianifa dengan NIM 201902080025, Prodi Manajemen Malam 2019, Fakultas Sosial Ekonomi Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester Teknik Peramalan Bisnis yang diampu oleh dosen Titi Haryanti SEMSI dengan tema Teknik Regresi Kesalahan Baku Estimasi Koefisien Determinasi serta Kolerasi. Sub yang pertama yaitu regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediator. Sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan response. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR atau Simple Linear Regression juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan ramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Contoh penggunaan regresi linear sederhana dalam produksi antara lain: yang pertama, hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Lalu yang ketiga, hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Selanjutnya, model persamaan regresi linear sederhana adalah seperti berikut ini. Y sama dengan A plus B kali X, di mana Y yaitu variabel respons atau variabel akibat, X yaitu variabel prediktor atau variabel faktor penyebab, A yaitu konsta, B yaitu koefisien regresi kemiringan besaran response yang ditimbulkan oleh prediktor. Nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma X kali Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. B yaitu N dikali sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, identifikasikan variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat atau response. Yang ketiga, lakukan pengumpulan data, hitung X pangkat 2, Y pangkat 2, XY dan total dari masing-masing. Selanjutnya, hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Buatlah model persamaan regresi linear sederhana. Yang terakhir yaitu lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Sub selanjutnya yaitu kesalahan baku estimasi. Kesalahan baku estimasi merupakan satuan yang digunakan untuk menentukan besarnya tingkat penyimpangan dari persamaan yang terbentuk dengan nilai senyatanya. Kesalahan baku estimasi digunakan untuk mengukur besarnya penyimpangan nilai Y dengan nilai Y estimasi. Manfaat kesalahan baku
dapat digunakan untuk membandingkan nilai penyebaran titik data dari garis regresi yang satu dengan garis regresi yang lain. Sub yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dan variabel terkaitnya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien kolerasi atau R. Sebagai contoh, jika nilai R² adalah sebesar 0,80 dikali 0,80 yaitu sama dengan 0,64. Berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dan variabel terkaitnya adalah sebesar 64%. Yang berarti terdapat 36% varians variabel terkait yang dijelaskan oleh faktor lain. Penggunaan R² atau R² sering menimbulkan permasalahan, yaitu bahwa nilainya akan selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas dalam suatu model. Hal ini akan menimbulkan bias, karena jika ingin memperoleh model dengan R yang tinggi, seorang peneliti dapat dengan sembarangan menambahkan variabel bebas dan nilai R akan meningkat. Tidak tergantung apakah variabel bebas tambahan itu berhubungan dengan variabel terkait atau tidak. Oleh karena itu, banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan adjusted R². Interpretasinya sama dengan R², akan tetapi nilai adjusted R² dapat naik atau turun dengan adanya penambahan variabel baru, tergantung dari kolerasi antara variabel bebas tambahan tersebut dengan variabel terkaitnya. Nilai adjusted R² dapat bernilai negatif, sehingga jika nilainya negatif, maka nilai tersebut dianggap 0 atau variabel bebas sama sekali tidak mampu menjelaskan. Sub yang terakhir yaitu koefisien kolerasi. Koefisien kolerasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Koefisien kolerasi biasanya dilambangkan dengan huruf R, di mana R dapat bervariasi dari min